Assalamualaikum kawan-kawan, selamat berjumpa dengan channel saya kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan beberapa soal yang biasa menjadi pertanyaan di saat ada tes pendamping lokal desa, atau kita sebagai pendamping desa harus memahami beberapa pertanyaan-pertanyaan dan beberapa istilah yang ada di desa agar kita tidak gagap ketika kita mendampingi desa tersebut dalam melakukan proses pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, terutama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa materi yang sudah saya rangkum, beberapa soal yang sudah saya rangkum, jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Nah, tuh masih santai-santai tuh, subscribe dulu ya. Yuk, setelah di-subscribe, saya akan memulai. Soal yang pertama, kita harus memahami terkait dengan desa. Apa itu desa? Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama, kita harus memahami itu. Yang kedua, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Yang selanjutnya, nomor 3, ada pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensinya masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Soal yang ketiga, apa itu kewenangan desa? Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat desa. Yang keempat, kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Wajib kita memahami terkait ini ya, karena ini adalah suatu materi yang akan kita pegang selama kita menjadi pendamping desa. Pemerintah desa nomor 5 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal yang keenam, ada pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam istilah desa ada pemerintahan desa dan ada pemerintah desa. Kalau pemerintah desa itu penyelenggara urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan kalau pemerintah desa itu adalah kepala desa. Selanjutnya yang nomor 7 ada yang namanya Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Itu nomor 7 yang wajib kita pahami secara menyeluruh ya. Nomor 8 Musdes atau yang disebut dengan musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Jadi unsur penyelenggara musyawarah desa adalah BPD. 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangdes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat dan atau anggaran dan belanja daerah. Demikian tadi sedikit materi yang saya sampaikan. Jangan lupa buka di channel selanjutnya untuk materi soal-soal selanjutnya. Terima kasih.